Oke, mari kita langsung masuk ke sesi kupas tuntas ini. Hari ini kita bakal membedah salah satu klimaks sastra yang paling menguras emosi. Literally sebuah mahakarya dari Leo Tolstoy. Kita akan melihat langsung gimana sebuah tragedi yang memilukan bisa memutarbalikkan dinamika kekuasaan secara drastis dan tebak lewat apa? Lewat sebuah pengampunan. Bayangkan kalian menerima pesan seperti ini. Sebuah telegram dari Ana yang langsung menarik kita ke dalam krisis hidup dan mati yang benar-benar absolut. Cuma sebuah pesan singkat, ditulis pakai pensil biru, tapi efeknya, wow, pesan ini pada akhirnya memutarbalikkan seluruh logika rasional dari sang suami, Alexei Alexandrovich Karenin. Bagian 1, konteks sastra Rusia, latar abad ke-19. Nah, sebelum kita bahas dramanya lebih jauh, mari kita bangun panggungnya sejenak. Atmosfer Rusia abad ke-19 itu sangat khas. Siluet dan kereta api yang mendominasi kisah ini tuh benar-benar secara sempurna menangkap nada tragis dari studi karakter yang akan kita bahas hari ini. Ini ibarat gerbang visual yang luar biasa untuk masuk ke dalam narasi Tolstoy yang super megah. Dan untuk benar-benar paham dunia ini, ada beberapa istilah keseharian yang perlu kita ingat. Kalian pasti sering dengar kan, seperti rubel untuk mata uang, samovar itu semacam cerek khas mereka, troika untuk kereta salju berkuda 3, dan tentu aja tsar. Memahami istilah-istilah ini ibarat memasang jangkar yang buat di benak kita, menempatkan kita secara pas di sejarahnya, tepat sebelum alur cerita yang berat ini menghantam kita. Bagian 2, telegram penentu yang mengubah segalanya. Yang bikin kejadian ini super menarik adalah bagaimana semuanya berawal dari sinisme murni. Kita ketemu Karenin yang lagi menyendiri di kamar hotelnya, merasa sangat terisolasi dan jengkel abis karena baru baca berita saingannya, si Stremov, dapat promosi. Jadi, ketika telegram dari istrinya yang sedang sekarat itu tiba, reaksi pertamanya apa? Mengabaikannya. Dia yakin banget kalau itu cuma tipuan manipulatif. Akal-akalan anak aja nih buat ngehalangin proses perceraian mereka. Tapi kemudian muncul satu poin krusial di kepalanya. Semacam keraguan internal yang berbunyi, bagaimana kalau ini betul? Coba pikirkan, gimana kalau istrinya benar-benar lagi meregang nyawa? Pertanyaan sederhana ini perlahan menghancurkan dinding ego Karenin, memaksanya sadar bahwa kalau dia sampai menolak datang, seluruh dunia akan mengutuk kekejamannya. Perjalanannya setelah itu benar-benar ngebangun ketegangan yang luar biasa. Secara fisik, dia bergerak keluar dari hotelnya yang dingin, ngelewatin Jalan Nevsky di tengah kabut pagi kota Petersburg, sampai akhirnya tiba di serambi rumah. Dengan bimbang, ujung-ujungnya dia harus berhadapan langsung dengan sang musuh, Vronsky. Transisi dari satu tempat ke tempat lain ini kerasa banget, sejalan sama transisi emosional yang dia rasain. Bagian 3, ambang kematian, Ana sekarat. Sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur itu dan atmosfernya langsung berubah drastis. Dari yang tadinya penuh perhitungan, dingin, menjadi kepanikan yang nyata. Biar kalian kebayang seberapa besar pertaruhannya, dokter di sana ngasih diagnosis demam persalinan yang ngeri banget. 99 dari 100 wanita pada masa itu nggak selamat dari kondisi ini. Kematian di sini udah bukan sekedar ancaman lagi, tapi realitas yang udah nongkrong di depan pintu. Di momen ini, Ana benar-benar abis dimakan oleh igawannya sendiri. Tolstoy ngasih detail yang tajam banget di sini. Pipi Ana yang kemerahan, tangannya yang gak bisa diem melipat-lipat ujung selimut, dan igawannya yang membingungkan soal dua lelaki di hidupnya yang kebetulan sama-sama bernama Alexei. Kondisinya rapuh banget, dan ketakutannya yang luar biasa akan maut sukses bikin amarah Karenin seketika luntur. Lalu keluarlah kalimat permohonan ampun yang putus-putus dan panik ini. Dan ini tuh bener-bener jadi jangkar emosional yang kuat banget buat semua hal yang bakal terjadi setelahnya. Ana ngerasa dirinya sama sekali nggak layak dimaafkan. Tapi ironisnya, justru pengakuan jujur inilah yang ngebuka pintu buat sebuah keajaiban. Ini seakan ngingetin kita semua, kadang titik paling rentan kita lah yang justru memicu perubahan terbesar kan? Lanjut ke bagian 4. Mukjizat maaf, pembalikan emosi. Nah, ini dia intinya. Ini adalah pembalikan ekspektasi yang jadi titik tumpu absolut dari seluruh cerita. Alih-alih ngasih konfrontasi dingin dan sinis seperti yang kita harapkan dari Karenin, dia malah secara ajaib diliputi semacam gelombang pengampunan yang tiba-tiba. Kekacauan batin ini lenyap gitu aja, diganti sama suasana jiwa yang tenang dan kebahagiaan baru yang belum pernah dia rasain sebelumnya. Pelepasan fisiknya tuh kerasa banget, sangat mencolok. Bayangin, sosok suami yang selama ini kaku, sinis, dan selalu mikirin gengsi atau reputasi, tiba-tiba hancur lebur.
Dia berlutut, merebahkan kepalanya, dan nangis terseduh-seduh kayak anak kecil. Di tengah tragedi yang kelam, dia malah nemuin semacam kejernihan spiritual yang benar-benar baru. Deklarasinya yang super teguh ini seolah mengonfirmasi keajaiban tersebut. Karenin bilang langsung ke Vronsky dengan tegas kalau dia batalin perceraiannya. Dia benar-benar mengambil posisi moral paling tinggi yang bisa dicapai sama manusia. Ibaratnya dikasih tamparan di pipi kanan, dia kasih pipi kirinya. Bagian kelima, hancurnya Vronsky, harga diri runtuh. Pas moral Karenin lagi terbang tinggi ke puncak, kita juga harus lihat dampak yang menghancurkan buat pria satu lagi di ruangan itu. Kontras antara dua pria ini beneran gila sih. Suami yang tadinya dilabeli menyedihkan atau jadi bahan ketawaan, sekarang malah pegang kendali dan kekuatan spiritual tertinggi. Sementara Vronsky, si kekasih yang ganteng dan penuh gengsi itu, malah tereduksi jadi sosok yang cuma bisa nangis nutupin mukanya, bener-bener gak nyampe buat memahami tingkat spiritual Karenin. Dan dengan tenang, tapi penuh dominasi total, Karenin minta Vronsky buat pergi. Ini bukan pengusiran yang pakai acara marah-marah teriak gitu ya. Ini murni komitmen suci Karenin buat tetap ada di samping istrinya. Dia bikin kehadiran Vronsky di sana kerasa sama sekali nggak relevan lagi. Vronsky pun ditinggal dalam kondisi hancur total. Dia akhirnya sadar kalau semua aturan sosial, kebiasaan, dan kode etik masyarakat elit yang selama ini jadi pegangannya tuh cuma kosmetik doang. Nggak ada gunanya pas dihadapin sama keyakinan moral yang bener-bener sejati. Harga dirinya hancur tak bersisa. Nah, pada akhirnya situasi ini nyisain kita satu pemikiran yang super provokatif. Di dalam dunia Tolstoy ini, apakah pengampunan radikal itu sebenarnya justru cara paling mutlak dan paling menghancurkan untuk menaklukkan musuh-musuh kita? Fenomena ini benar-benar maksa kita buat mikir ulang soal apa itu makna kekuasaan dan kasih sayang yang sesungguhnya. Sebuah pertanyaan yang pasti bakal terus menghantui pikiran kita, bahkan jauh setelah buku ceritanya kita tutup.